Hai, saya Rio. Saya akan ajak bicara seputar hukum. Teman-teman, secara hukum ada subjek hukum yang diakui, yakni manusia dan badan hukum. Ada beberapa bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia, misalnya yayasan, koperasi, dan perseroan terbatas atau yang sering disebut PT. Sebagai badan hukum, kehadiran perseroan terbatas di Indonesia telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada video ini saya akan mereview salah satu buku yang membahas tentang perseroan terbatas karangan M. Yahya Harahap, penerbit Sinar Grafika, yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas. Ini dia bukunya. Nampak ya? Buku yang akan saya review ini secara general merupakan penjelasan dan penguraian dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Langsung saja kita review. Buku ini terdiri dari bagian A dan B serta 12 bab pembahasan. Bagian A membahas tentang eksistensi badan hukum di luar badan hukum perseroan terbatas, misalnya persekutuan, perkumpulan, firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan komanditer atas saham. Pada bagian B akan membahas tentang eksistensi hukum perseroan terbatas yang menjelaskan tentang dasar hukum perseroan terbatas yang awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hingga diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Baiklah, kita akan membahas bab per bab. Bab 1 pada buku ini tentang prinsip umum perseroan terbatas. Pada bab 1 ini diuraikan tentang klasifikasi perseroan, personalitas perseroan, ciri pokok personalitas perseroan, maksud dan tujuan perseroan, ketentuan umum yang berlaku bagi perseroan, nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, tanggung jawab perdata perseroan, dan tanggung jawab pidana perseroan. Bab 2 tentang pendirian, anggaran dasar, dan perubahan anggaran dasar, daftar perseroan, dan pengumuman. Pada bab 2 ini diuraikan tentang tata cara pendirian perseroan terbatas, tentang anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, dan daftar perseroan terbatas. Bab 3 tentang modal dan saham. Di bab 3 ini diuraikan tentang bagaimana modal perseroan, perlindungan modal dan kekayaan perseroan, penambahan modal, pengurangan modal, dan saham perseroan. Bab 4 akan bicara tentang rencana kerja dan laporan tahunan dan penggunaan laba perseroan. Pada bab 4 ini diuraikan tentang kewajiban PT untuk membuat rencana kerja tahunan, laporan tahunan, dan penggunaan laba. Bab 5 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dan dari perseroan terbatas. Pada bab ini diuraikan tentang kewajiban perseroan terbatas akan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan tren baru bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha, khususnya di bidang sumber daya alam. Nah, bab 6 bicara tentang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pada bab ini akan diuraikan tentang keberadaan dan kewenangan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS sebagai media elektronik, bagaimana penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, serta mekanisme pengambilan keputusan di luar RUPS. Bab 7 tentang direksi. Pada bab 7 diuraikan tentang direksi sebagai salah satu organ perseroan. Bagaimana tata cara pengangkatan direksi
apa tanggung jawab dan kewajiban sebagai direksi, bagaimana kapasitas direksi dalam mewakili perseroan, apa kewajiban administrasi dan yuridis direksi, bagaimana tanggung jawab dan kewenangan anggota direksi atas kepailitan perseroan, bagaimana pemberhentian anggota direksi, dan bagaimana tata cara pengunduran seorang anggota direksi. Semua pertanyaan tersebut akan dibahas pada bab 7. Bab 8 tentang tentang Dewan Komisaris. Setelah membaca bab 8 ini, maka kita akan mendapat pemahaman tentang tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, eksistensi dan kedudukan hukum Dewan Komisaris Syariah, pengangkatan Dewan Komisaris, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pemberhentian anggota Dewan Komisaris, komisaris independen, dan komisaris utusan dan komite. Bab 9 penggabungan, peleburan, pengambil alihan perusahaan dan pemisahannya. Pada bab ini akan menjelaskan berbagai hal tentang kewajiban hukum, syarat-syarat proses dan hak pemegang saham atas penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan perseroan. Bab 10 tentang pemeriksaan terhadap perseroan. Di bab ini dibahas tentang tujuan, syarat dikabulkannya pemeriksaan terhadap perseroan, ruang lingkup pemeriksaan terhadap perseroan, tugas dan kewajiban ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap perseroan. Semua itu akan dibahas pada bab 10. Lanjut ke bab 11. Bab 11 tentang pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan. Di bab ini diuraikan mengenai tata cara pembubaran perseroan, kewajiban likuidator, hak kreditor, pemberian dan pengangkatan likuidator baru, dan tanggung jawab likuidator. Nah, kita masuk ke bab terakhir, bab 12 dari buku ini, teman-teman, yaitu tentang ketentuan lain-lain dan peralihan serta ketentuan penutup. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa buku ini lebih kepada penjelasan mengenai isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Maka pada bab 12 ini juga bermuatan penjelasan tentang bagaimana ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dikombin dengan praktek di lapangan. Teman-teman, dengan membaca buku ini, maka akan sangat membantu pemahaman kita tentang perseroan terbatas. Buku ini merupakan bacaan penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, akademisi di bidang hukum, dan para pengusaha yang berkecimpung di bidang perseroan terbatas. Sekian dulu review buku hukum perseroan terbatas ini. Pada video selanjutnya, saya akan mereview buku hukum lain yang pastinya menarik dan menambah wawasan teman-teman tentang hukum. Buku apa itu? Ikuti channel saya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti channel ini. Mohon dukungan terus channel ini agar tetap bisa mengedukasi dengan menekan tombol subscribe dan lonceng dan like di bawah ini. Bila teman-teman memiliki saran buku hukum yang mau direview, bila ada pertanyaan seputar hukum, atau bila ada saran untuk pengembangan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar di channel ini. Mari meningkatkan kemampuan literasi kita dan membangun Indonesia dengan membaca. Ingat, setiap orang sukses pasti ada buku yang dibacanya.